Al-awwalun niyatu, adapun yang pertama yaitu niat. Wa yajibu an takuna maqrunatan bi awwali juz'in yabsiduhu minal wajhi. Dan wajib oleh bahwa ada oleh niat, yaitu dibarengkan dengan permulaan juz yang dia basuh daripada wajah. Wa yanwil mutawaddi'u raf'an hadasi, dan niat oleh orang yang wudu akan mengangkat hadas. Au fardhul wudu'i, atau niat akan fardu wudu. Awil wudu faqat, atau niat akan wudu saja. Au nahwa dzalika, atau seumpama yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, Saudara jamaah Majelis Al-Mujahidin yang bersama-sama kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kajian kita memasuki tentang wudu. Berbicara wudu berarti berbicara pertama tentang definisi wudu, yang kedua tentang kapan disyariatkannya wudu, yang ketiga tentang fardu wudu, yang keempat tentang sunnah wudu, yang kelima tentang batal wudu, yang keenam tentang makruh wudu, yang ketujuh tentang larangan bila tidak punya wudu. Kurang lebih ini yang akan kita bedah. Cukup malam ini, semuanya kita bedah malam ini. Kalau nggak cukup, dikit-dikit. Yang penting faham, insya Allah. Bicara wudu, definisi wudu ada dua. Ada wudu menurut bahasa, ada wudu menurut terminologi agama. Ada dua kalau ngomong wudu. Wudu secara bahasa, saudara, artinya cemerlang. Wudu itu artinya ceria secara bahasa. Jadi orang yang berwudu itu jadilah orang yang dia cemerlang, jadi tidak pusing, karena Allah lindungi dari berbagai macam virus, mau model apa saja virusnya. Kalau punya wudu, pastikan Allah jaga. Pasti. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi itu tidak pernah bohong. Kata Nabi, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, idza asobatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Musa, bila Anda tertimpa musibah, apakah bentuk musibahnya?
termasuk tertular virus. Bila Anda tertimpa musibah dalam tidak punya wudu, jangan celak kecuali diri Anda sendiri. Maknanya Anda tidak bakal ditimpa musibah bila Anda mendawamkan wudu. Selalu punya wudu, Allah jaga. Bagi wudu itu lebih daripada anjuran pemerintah sulit cuci tangan doang. Kalau wudu cuci semua-muanya, di samping cuci dapat ganjaran. Bahkan kalaulah kita dawam wudu, Allah kasih rizki kita luas. Di antara syaratnya rezeki kita karena wudu kita angin-anginan. Kalau kita batal wudu, rezeki kita banyak. Dawamul wudu yuksirul rizq. Mendawamkan wudu itu membanyakkan rezeki. Dan wudu senjata orang mukmin. Di angkot, apa itu yang merah itu? Merah. KWK. KWK. Yang merah. Kita punya wudu. Ada nyai-nyai pas punya wudu begini. Nyai-nyai. Artinya kalau orang punya wudu ada senjata. Dawam wudu itu banyak rezeki, bagus. Dawam wudu itu gimana? Enggak batal-batal, bukan. Kalau batal wudu secara bahasa maknanya nador, cemerlang, ceria, ndak mumet. Walaupun musim corona, kalau orang yang dawam wudu. Tapi wudu dalam terminologi agama adalah isti'malul ma'i fi aqda'in makhsusatin bi kaifiyatin makhsusatin bi syara'ita makhsusatin ma'an niyati. Yang namanya wudu dalam terminologi agama memakai air. Wudu itu dalam terminologi agama memakai air pada anggota tubuh yang ditentukan dengan cara yang ditentukan dengan syarat-syaratnya yang ditentukan disertai niat. Itu wudu. Jadi wudu pakai air, menggunakan air pada anggota yang ditentukan, caranya ditentukan, ada syarat-syarat yang ditentukan disertai niat. Itu definisi wudu dalam terminologi agama. Lalu mulai kapan wudu ini diajarkan dengan cara kayak begini pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai diajarkan 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tepatnya pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi dimulai diwajibkan wudu sama dengan dimulainya diwajibkan sholat.
Itu wudu. Kemudian apa hukum wudu? Wudu ini saudara ditinjau dari segi hukum ada 5 hukum wudu, disingkat 4 lah. Wudu pertama bisa wajib, kedua bisa sunnah, 3 bisa haram untuk dosa, keempat bisa makruh. 4. Wudu itu hukum. Kapan wudu ini wajib? Kalau mau sholat, ketika kita nggak punya wudu. Kalau kita sholat kudu wudu. Tuh wudu mau sholat tuh yang nggak punya wudu hukumnya wajib. Wajib tuh wajib. Kapan wudu itu sunnah? Banyak. Di antaranya kalau mau sholat lagi dan masih punya wudu. Kalau mau sholat lagi dan masih punya wudu, namanya disebut tajdid wudu. Namanya tajdid wudu, memperbaharui wudu. Maghrib kita udah wudu buat sholat maghrib, terus aja duduk di masjid sampai isya. Dengar adzan isya mau kita sholat isya, di mana wudu lagi, belum batal, sunnah. Namanya disebut tajdid wudu. Tajdid wudu itu memperbaharui wudu, hukumnya sunnah. Niatnya bagaimana? Tadi aja di depan. Yang penting tajdid wudu hukumnya sunnah, memperbaharui wudu yang sudah dipakai sholat. Udah pakai sholat. Yang ketiga, bisa saja wudu itu hukumnya haram, dosa, berwudu. Yang bagaimana? Contohnya lagi mens, masih mens, wudu hukumnya haram. Masih men, lain udah mampet, masih men wudu hukumnya haram. Yang lain faktor X. Wudu pakai air dapat nyolong, ya haramnya faktor X gara-gara nyolong air, wudunya sih jadi. Kapan wudu itu makruh, dibenci agama? Yaitu memperbaharui wudu yang belum dipakai sholat. Memperbaharui wudu yang belum dipakai sholat. Kita habis wudu, udah selesai wudu, wudulah lagi.
Mana jarang isi kotak amal masjid lagi. Apa nggak jadi boros itu? Bener nggak? Wudhu lagi. Enggak, tajdid wudhu itu harus dipakai sholat dulu. Walaupun 2 rakaat, kita sholat duha nih 4. Kalau pengen rezekinya banyak, kalau duha 4. Jangan 2, kata Allah dalam hadis qudsi, ya bna Adam la ta'jaz an 4 raka'atin awalan nahar akfika akhir. Wahai manusia, jangan anda lemah ngerjain sholat duha 4 rakaat. Ku beri kecukupan kamu. Cukup mamanya, sehatnya cukup, badan sehat cukup, hati cukup sehat, pikiran cukup sehat, perusahaan cukup sehat, keluarga cukup sehat, anak cukup sehat, cukup 4 rakaat. Kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, habis 2 rakaat salam, sunnah wudhu lagi, namanya tajdid wudhu. Uang udah dipakai sholat. Tapi kalau belum sholat, wudhu lagi, hukumnya maaf. Jadi wudhu itu macam-macam hukumnya, macam-macam, beda-beda. Itu bicara wudhu dari sisi hukum. Batal wudhu sudah kita bedah. Kapan hari itu? Apa sebelum Covid kali ya? Iya, udah dibedah. Batal wudhu. Nah, malam hari ini kita akan membahas fardu wudhu. Jadi saudara, wudhu yang kita kerjakan tuh kalau ibarat orang ada yang pangkatnya kepala, ada yang pangkatnya kalau orang laki kumis dah, jenggot. Itu dalam wudhu yang kita kerjain. Ada yang pangkatnya kepala. Kalau ibarat orang, ada orang nggak ada kepalanya, hidup nggak? Halo, kalau udah ngantuk saya tutup nih. Udah belum ngajinya? Udah doang. Ada orang kagak ada kepalanya, hidup nggak? Ya. Itu namanya fardu wudhu. Namanya, kalau dalam wudhu namanya fardu. Kepala. Ada orang wudhu kagak basuh tangannya, sah nggak? Iya, itulah namanya pangkat kepala. Namanya itu disebut fardu wudhu. Fardu wudhu. Kalau orang namanya kepala. Ada yang pangkatnya kumis atau jenggot, itu disebut sunnah wudhu. Disebut sunnah wudhu. Itu pangkatnya kalau orang laki namanya kumis atau jenggot. Ada orang laki nggak ada kumisnya. Saya mau tanya, masih dipanggil orang nggak? Orang bukan? Nggak ada kumisnya. Orang bukan? Orang. Sempurna nggak? Sempurna.
Sempurna nggak? Sempurna tetap, cuman kurang kepantasan, namanya kurang ganjaran. Kalau dalam wudhu sunnah tuh begitu. Kayak wudhu enggak pakai kumur-kumur. Saya mau tanya, sah enggak? Enggak. Enggak sah kalau pakai kumur. Enggak sah. Sah enggak? Sah. Ini bagaimana ini? Enggak gabung. Ini semujahidin aja gabung. Pantas pemilu kalah. Tuh nggak pakai kumur-kumur, sah nggak? Sah. Mau deh. Sah nggak? Sah. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu nggak boleh. Jadi sah nggak? Tinggal bisa tidak. Udah tidaknya dua doang. Saya tanya lagi, orang wudhu enggak kumur-kumur, sah nggak? Sah. Oke. Iya. Bang Odin, orang wudhu enggak kumur-kumur, sah nggak? Sah. Kamu benar? Kenapa? Karena dikunci, kamu buang air, masukin air. Hukumnya aja, hukumnya apa? Sah. Hukumnya apa? Kumur-kumur. Sah. Hukumnya Oh. sunnah. Pangkatnya kayak iya kan jadi biar gampang. Kalau fardu kayak pal. Kalau orang nggak ada palanya hidup nggak? Enggak. Orang wudhu nggak basuh muka, sah nggak? Kenapa? Fardu. Orang wudhu nggak kumur-kumur, sah nggak? Kurang ganjaran. Namanya disebut kepantasan dari mana? Begini. Sebelum ada COVID ini, hiburan rakyat yang terhemat itu jalan-jalan ke Ragunan, paling murah gerak dibanding ke Dufan. Mahal mana? Dufan. Iya, murah mana? Jadi ada bapak-bapak dari Petukangan tuh ngajak jalan-jalan sama anaknya ke Ragunan. Anaknya ini aktif banget, keinginan tahunya itu besar. Dia nanya sama abahnya, "Bah, apa itu?" "Ada kumis doang, nggak ada jenggot." Kata abahnya, "Kucing." Anaknya paham, yang namanya kucing itu ada kumisnya, kagak ada Jenggot. namanya Kucing. kumis. Namanya namanya apa? Namanya apa? Kucing. Jalan. Anaknya nanya, "Kalau itu apa ya?" "Ada jenggotnya, enggak ada kumisnya." Kata ayahnya, "Embe." Anaknya paham, yang namanya kambing itu ada jenggotnya, kagak ada kumis. Jadi
Jadi yang ada jenggot doang nggak ada kumis namanya ember. Kata bocah jalan. Lalu nanya, kalau itu apa? Nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Kata bapaknya, celeng. Anak kecil kalau celeng itu kagak ada kumisnya, kagak ada jenggot. Lalu nanya, kalau itu apa? Ada kumis, ada jenggot. Dibilang kata bapak, itu pawangnya orang. Pawangnya. Jadi hanya berbicara sempurna sempurna, sah wudunya tapi kurang kan, itu namanya sun. Nah, malam hari ini kita akan berbicara yang pangkatnya kepala, yaitu kita akan berbicara fardu wudu. Dari wudu yang kita kerjakan, yang wajibnya ada berapa, yang tidak wajib ada berapa. Begitu. Al-furudul lati la yasihul wudu'u illa biha sittatu. Jadi yang wajib dalam wudu ada 6 perkara wajib dikerjakan ketika wudu. Kalau tidak, wudunya tidak sah. Jadi jumlah fardu wudu ada mana ya? Ada berapa? 6. Jangan eleng. Jadi fardu wudu ada 6. Yang wajib dalam wudu ada 6. Dari mana 6 ini? 4 dari Quran, 1 dari hadis, 1 dari Quran dan hadis. Maka 4 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 8. Jangan meleng. Sama dengan 6 ini 4 sumbernya dari Quran, 1 sumbernya dari hadis, 1 lagi dari Quran dan hadis. Dan itulah sumber hukum Islam utama. Kata Nabi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasul. Ada 2 senter, 2 perkara, 2 cahaya yang Anda nggak bakalan nyasar jalan selama-lamanya asal Anda pegang erat-erat 2 perkara ini, yaitu Quran dan hadis. Maka seluruh sumber hukum Islam dari Quran dan hadis. Maka berbicara wudu, 4 dari Quran, 1 dari hadis, 1 lagi dari Quran dan hadis.
Yang mana yang 4 dari Quran? Yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Itu dari Quran. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Itu dari Quran. Mana yang dari hadis doang? Hadis nomor 1. Nomor 1. Mana yang dari Quran juga, dari hadis juga? Nomor 6. Itu pengambilannya. 6 doang. Jadi gampang ngingat fardu wudu tuh. Ada 6, gampang aja. Ada, berarti selain yang 6 ini tidak membuat wudu tidak sah. Itu diingat-ingat oleh kita. Mana yang pertama dari 6? Pertama, niat. Jadi orang wudu itu kudu niat. Kalau orang wudu enggak niat, wudunya ndak sah. Sebab niat adalah fardu wudu. Cuman niat ini di mana tempatnya? Begitu. Niat wudu itu, saudara, tempatnya di dalam hati. Niatnya itu di dalam hati. Niat. Kalau di hatinya enggak ada niat, di mulut niat, enggak jadi wudunya. Wudunya enggak jadi. Uang yang direken dalam wudu, niat itu di hati. Hati itu mana? Begini, kita jadi adik, abang kita gede tinggi, tukang noyor, jahil banget, mau ngelawan gede tinggi, enggak ngelawan, dijahilin mulu, tapi di hati dia bergumam, awas lo bang, saya tunggu tuanya. Di hati, saya tunggu tuanya. Bisa nggak begitu tuh di hati? Bisa nggak? Bisa. Saya tanya, ada hurufnya nggak? Nggak ada. Ada suaranya? Nggak ada. Itu niat di situ. Niat di situ tempat. Niat. Melafalkan, diomongin pakai lidah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, sunnah. Hukumnya sunnah. Wan nutqu biha sunnah. Ngomong nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a mas sunnah. Enggak ngomong nawaitul wudu'a, orang apa?
Yang penting di hatinya niat. Makanya tidak perlu ribut. Wong sunnah tuh ngapain nanti wudu begitu dia ngomong begitu. Iya hukumnya ngomong nawaitul wudu atau sun. Untuk apa? Fungsinya agama nyuruh kita mensunatkan, melafalkan niat untuk membantu hati, untuk nolongin hati. Maka hati ini kudu ditolongin. Kenapa kudu ditolongin? Banyak yang dipikirin. Mulutnya baca sholawat aja, hatinya ini ngaji apa kagak ya? Udah jam segini nih, udah lumayan juga belum datang. Ada yang kayak begitu. Ada. Nggak ngaku orang. Hati itu banyak dipikirin. Contoh, kerupuk kita masukin di kaleng kecil di warung, bisa diaduk. Tapi lama-lama udah berapa ya? Karena hati banyak yang dipikir. Maka perlu ditolongin pakai lidah. 1, 2, 3, 4. Buat apa? Nolongin hati. Biar ingat. Kalau langsung aja nggak pakai natrium 2, tadi sudah niat atau belum ya? Begitu. Banyak yang dipikir. Maka perlu dibantu hati. Juga mengekspresikan ibadah. Fungsi melafalkannya itu mengekspresikan hati bahwa dia lagi ibadah. Kayalah main bola, Ronaldo nendang bola, gol, kita diem aja. Gol kagak gitu? Hah? Gol juga. Tapi ngapa tuh orang petukangan pakai pas gol? Ngapain tuh? Ekspresi hati. Begitu. Maka nawaitul wudu atau mengekspresikan hati lagi ibadah. Enggak ngomong nawaitul wudu ya kenapa? Lah kan dari rumah juga menuju masjid udah niat wudu. Kalau kagak, bukan niat, namanya azam, rencana. Namanya rencana. Dari mana ketahuan rencana? Lah kan belum apa-apa dari rumah ke masjid. Andai di tengah jalan ada tetangga manggil, "Bang, sini ke rumah saya bagi duit 5 juta, mau terus ke masjid apa belok?" Itu namanya rencana, bukan wudu. Rencana. Untuk apa ini niat disuruh? Di antara fungsi niat untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Juga untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah.
4 kita udah tahu di hati, ngelapalin doang sunat, nawaitul wudu'a li sunnah. Sunnah. Yang penting mau di hatinya. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena otak umpama. Kapan niat ini ada? Niat itu berbarengan dengan bagian mana saja daripada wajah. Kalau di wudu, niat ini kudu bareng dengan awal kerjaannya. Kecuali puasa dimajukan dari mana? Wudu yang awal dibasuh wajah. Ketika air kena wajah di bagian mana aja, disitulah niat. Enggak boleh sebelumnya dia niat, enggak sah. Karena mulai yang diwajibin wajah. Begitu. Niat. Mulai yang diwajibin wajah. Niat. Karena niatnya mulai di wajah, tangan ini kudu diniatin. Kalau pengen dapat ganjaran sunat, karena sebelum wajah ada tangan dicuci, ada mulut dicuci, ada hidung dicuci, kan begitu ya. Namanya umur kalau mulut, hidung istinsah. Udah 3. Ini kudu niat biar dapat ganjaran. Waktu tangan tuh dicuci, kalau pakai bahasa Arab, nawaitu ada sunanil wudu'i lillahi ta'ala. Bahasa kita orang yang gampang, aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Sambil basuh tangan. Kalau waktu basuh tangannya itu aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala, maka tangan ada ganjaran, mulut ada ganjaran, hidung ada ganjaran. Tapi kalau nggak ada niat, pasti wajah baru niat, yang ini nggak ada ganjaran. Kalau nggak ada niat, biasanya niat nggak? Yang benar nih. Jadi waktu tangan tuh dibasuh, niat nggak? Niat apa? Biasanya lah niat wudu mau bareng baca. Bilang barusan niat wudu mah bareng usap, basuh muka, itu niat wudu. Kalau niatnya waktu bareng basuh muka, sebelum basuh muka ini ada nggak yang disiram? Apa? Tangan terus, mulut terus, hidung. Waktu tangan kita dicuci nih, ada enggak aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala? Ada enggak begitu tuh? Belum. Enggak pernah. Berapa banyak yang hilang ganjarannya dari kecil wudu? Wong enggak diniatin. Innamal a'malu sahnya ibadah Nggak tahu. nalah alhamdulillah.
Untung walaupun musim corona ngaji jadi tahu. Untung panjang jadi bisa disempurnakan yang kurang-kurang. Ngaji itu apapun adanya baik buat kita. Ngaji itu kalau di rumah sakit namanya check up. Ngaji itu di rumah sakit namanya check up. Kata dokter, Anda bermasalah jantungnya. Bagus. Kata dokter, Anda tidak ada masalah. Bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Semuanya bagus. Anda jantungnya bermasalah. Bagus. Buru-buru diobati. Betul nggak? Betul. Kata dokter, Anda nggak ada masalah. Semuanya sehat. Bagus. Alhamdulillah. Terus dipertahankan. Itu check up. Itu apapun keadaannya bagus. Saya buat tamsil sederhana biar gampang dipahami. Begitu ngaji, walaupun kita udah tahu fardu wudu segala macam ini, wudu udah sering wudu, kalau ternyata sudah sesuai tuntunan, alhamdulillah. Kalau belum, alhamdulillah. Ke depan kita sempurnakan. Itulah ngaji. Untung ngaji itu begitu. Keuntungan. Jadi di tangan itu namanya nawaitu ada asnuna. Banyak dah bahasa Arab menghafalnya puyeng lagi zaman begini ini. Zaman Covid yang serba tidak ngerti. Corona ini hebat. Hebat. Sekolah bisa libur. Corona Aji aja bisa ditunda. Cuman corona takut sama obat. Satu-satunya obat yang ditakuti corona adalah pilkada. Namanya pil apa? Pilkada. Kalau sama pilkada mau corona tuh tetap aja pilkada mau jalan. Maka saya mau berharap kepada pemerintah tiap hari pilkada biar nggak ada. Setuju? Iya itu. Setuju. Sholat Jumat bisa ditutup masjid, bisa dijarang-jarang. Kalau pilkada mah kagak. Nah, konser aja boleh. Emang pil atau ini luar biasa. Pinter ya. Pinter banget. Itu nanti. Jadi kapan niat wudu yang wajib nih? Waktu air kena muka yang mananya aja. Karena disitulah waktu kita niat. Sebab niat waktunya bareng dengan awal mula pekerjaan ibadah. Dan awal mula itu adalah wajah. Lalu apa hukum niat? Hukum niat ini kalau kebanyakan wajib. Kebanyakan wajib. Ada juga yang niat itu hukumnya sunat walaupun pekerjaannya wajib. Kayak mandiin mayit, niat memandikannya
sunnah, memandikannya wajib. Ada juga yang dibalik, niatnya wajib, pekerjaannya yaitu wuduin mayit. Hukum wuduinnya tapi si amil waktu wuduin kudu wajib sebab niat fardu wudu. Niat, jangan niat. Lalu cara niat wudhu ini bagaimana? Banyak cara niat wudhu itu banyak. Boleh saja pertama orang wudhu nawaitu raf'al hadas lillahi ta'ala. Jadi aku niat mengangkat hadas karena Allah. Jadi begitu doang. Sah. Dua, boleh saja kita niat nawaitu fardal wudu'i, aku niat fardu wudu. Boleh juga nawaitul wudu al wajibah, aku niat wudu yang wajib karena Allah Ta'ala. Jadi boleh juga nawaitu toharota anil hadas, aku niat bersuci dari hadas. Boleh. Boleh juga nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Boleh. Boleh juga kayak yang umum kita niat, itu sempurna. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi, itu paling top markotopnya. Maka diajarin perukunan tuh kayak begitu. Tapi niat yang biasa kita lafalkannya sunat tuh, yang nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, tidak untuk semua orang wudu, enggak. Tapi kalau kita wudunya wudu tajdid, wudu sunat yang tadi itu, habis maghrib punya wudu, mau sholat isya wudu lagi belum batal, niatnya kayak tadi, kagak sah wudu, kagak sah. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil. Emang lu punya hadas? Kata malaikat, main-main aja, lu masih punya wudu. Bukan begitu niatnya yang diajarin oleh agama. Begitu. Dua, orang yang beser kencing atau ibu-ibu yang istihadah udah 15 hari masih masih keluar darah, batasnya 15 hari. Ini hari ke-16 masih keluar darah. Niat wudunya kayak tadi, kagak jadi, sholatnya kagak sah. Niat saya wudu karena mengangkat hadas kecil. Lu hadas dulu keluar melulu. Kan yang batalin wudu apa aja yang keluar terus. Maka diajarin kalau tajdid wudu bagaimana? Kalau tajdid wudu biar jadi kita memperbarui wudu yang pendek. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ditambahin mengangkat hadas kagak. Itu boleh juga niatnya nawaitu tajdidal wudu,
aku niat memperbaharui wudu, sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Boleh. Kalau tajdid wudu. Kalau ibu-ibu yang men, karena orang men wajib sholat, yang udah 15 hari ke atas, jadi ke 16 hari ini namanya disebut istihadah, darahnya penyakit, wajib sholat. Cara wudunya kudu masuk waktu. Datang adzan dohor di kamar mandi, bersihin bercak-bercak. Udah bersih, tutup pakai softtek, anti kerut, anti bocor, ekstra panjang. Udah tutup softtek, langsung wudu. Niat wudunya, niat saya berwudu untuk membolehkan sholat. Karena Allah Ta'ala kudu begitu, kudu tahu itu. Begitu orang laki-laki yang keletnya udah dol, keletnya netes terus, netes, kencing, nggak berhenti-berhenti. Ini bagaimana? Sama kayak perempuan yang istiadah, datang ada dohor berwudu, ntar asal gitu juga. Kalau kita orang sehat, jam 11 kudu dohor boleh, dia tidak boleh. Kudu masuk waktu, udah ada dohor baru kamar mandi, bersihin, pakai pempes yang jumbo, gede, pempes, langsung wudu. Niat wudunya kayak tadi, niat saya berwudu untuk membolehkan sholat. Maka hadas dulu, hadas terus, tidak boleh. Diatur oleh Allah untuk membolehkan sholat. Kalau yang netes pakai pempes, habis itu langsung wudu, selesai, langsung sholat. Ntar asar, copot, ganti pempes baru. Maghrib, ntar ganti pempes baru. Sehari 5 kali. Mahal betul orang gede. Boros. Kalau begitu pakai yang hemat dan irit. Pakai plastik gula perempatan, ikat pakai karet, jangan kencang putus, jangan kencang, setengah karet. Saya saudara mau pakai masker, nggak punya masker, ban motor yang udah rusak, potong taruh di hidung, napasnya ada. Kita disuruh dilarang pakai masker sekuba. Lah iya, sekuba sealfat aja udah banyak, apalagi sekuba, apalagi sama harga ambak-ambak. Emang nggak boleh pakai sekuba, sealfat aja nggak boleh, semujahidin nggak boleh, sekuba gede kayak begitu. Itu niat, itu diatur tuh niatnya. Yang tajdid lain, yang beser lain, namanya daimul hadas, terus menerus lain. Pertanyaannya, dari mana wudu ini kudu niat? Dari hadis yang sahih. Imam Bukhari riwayatkan dengan nomor urut 1 dari hampir 10.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari. Nomor urut 1-nya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal ibadah itu dengan niat, dan wudu adalah ibadah. Setiap ibadah butuh niat, maka wudu wajib niat. Segitu bacaannya kita. Fardu wudu yang pertama nih, niat. Yang kedua pertemuan mendatang saja, buat tanya jawab saja. Ada yang kurang jelas dari materi yang disampaikan atau di luarnya,
sebelum doa dipersilakan. Wallah